Kalau menurut saya sih rasa keadilannya itu ya, prinsip keadilan itu yang tidak terpenuhi dengan vonis yang kemarin ada. Yang pertama hukumannya kecil, satu tahun setengah. Lalu yang dua lagi dibebaskan gitu. Jadi menurut saya ini satu mencederai rasa keadilan terutama bagi keluarga korban. Itu 130 nyawa loh. Itu nyawa hilang gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Itu kan harus ada yang bertanggung jawab karena ini bukan bencana alam. Bukan bencana alam. Kalau bencana alam kita boleh tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau ini bencana manusia, buatan manusia, man-made disaster, berarti ada penanggung jawab pengelolaan situasi. Nah, ini harus bertanggung jawab. Walaupun kita sadar tidak ada niat jahat, tidak ada itikat jahat, tapi ada yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab ini yang harus menerima konsekuensi dari keputusan kelalaian dan kecerobohannya. Ini loh yang kemudian tidak terwakili dengan putusan pengadilan itu yang membebaskan itu. Nah, terkait tadi soal vonis hakim yang dibilang mencederai rasa keadilan ini, apakah bisa dikatakan juga bahwa vonis hakim ini juga makin mencoreng institut terkait? Ya, saya kalau saya mengikuti dari media sosial saja, pandangan warga itu sudah sangat semakin miring. Kemarin saya menulis di Twitter misalnya begini, ini vonis ini akan semakin mengurangi kepercayaan rakyat kepada sistem pengadilan dan polisi gitu. Itu banyak sekali loh ya Mbak yang berkomentar gini, sudah nggak ada gitu, sudah nggak punya, memang sudah rendah gitu, bukan semakin mengurangi lagi, memang udah minus gitu. Nah, dan itu konsekuensinya besar Mbak, ketika rakyat tidak percaya pada hukum, tidak percaya pada penegakan hukum, tidak percaya pada polisi, aparat penegak hukum, itu yang terjadi lama-lama akan main hakim sendiri. Nah, ketika main hakim sendiri, apalagi kalau kemudian punya backing gitu ya, jadi main hakim sendiri tapi tahu bahwa saya pasti selamat, itu kan yang terjadi dengan Mario gitu. Kenapa Mario bisa melakukan itu? Karena dia yakin dia akan selamat kok gitu. Nah, ini loh ketidakpercayaan kepada penegakan hukum. Demokrasi hanya bisa dengan nomokrasi. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanya bisa dilaksanakan, diwujudkan kalau ada kedaulatan hukum, kalau ada kepercayaan kepada hukum. Lah kalau hukum sudah tidak lagi bisa dipercaya untuk memenuhi rasa keadilan untuk rakyat, ya siapa yang mau kita percaya? Itu. Dan yang terakhir ya tentu saja aparat penegak hukumnya, mereka bisa semakin kuat meyakini bahwa apapun yang terjadi kami nggak akan kenapa-napa kok gitu. Jadi rasa tanggung jawab terhadap situasi kondisi itu kemudian bisa menjadi sangat berkurang bagi aparat penegak hukum itu sendiri ketika tidak dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih Ning. Oke.